Close on the door. Welcome, Miss Isma. Oke, halo everybody. Halo announcer. Apa Announcernya kabar, baru datang Miss? ya. Iya, iya. Alhamdulillah, baik, baik. Gimana nih kabarnya Dimas? Sehat juga? Sehat, Miss. Alhamdulillah. Lama nih kita nggak Hmm, ketemu, hmm. Miss. Akibat Iya nih, pandemi ini. iya. Ya, Iya. walaupun tangan tak berjabat, tapi yang jelas masih silaturahim tetap terjaga. Amin. Nah, apalagi ya, selain silaturahim mungkin tetap jaga silaturahmi meskipun Hmm. itu virtual seperti ini nih. Iya. Ya. Seharusnya lebih bagusnya tuh di kantor atau nggak di tempat studio studio kayaknya, Miss. Lebih bagusnya kayaknya. Iya sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting dibikin santuy aja. Siap. Kayaknya kali ini 17 Agustus nih kayaknya berbeda banget kayaknya, Miss. Sama kayak tahun kemarin. Eh, banget banget, Ya, sangat berbeda. terasa banget Mhm, kayaknya ya, Miss. banget. Mhm. By the way, Miss, dulu pernah nggak Ya, sih, Miss, ikut lomba 17 Agustus? ini kalau masalah ini kalau masalah pengalaman otomatis ya ya sedikit banyaknya lah. Gini-gini pengalaman nih. Jawarannya lari lari balap karung, Wow. ya makan kerupuk, udah makan kerupuk sendiri, kerupuk kawan di sebelah pun diembat juga. Terus masukin benang ke dalam jarum, orang belum masuk saya sudah masukin. Jahat amat ya. Ada lagi tentang apa namanya, tentang ini, apa tuh, kelereng ya? Kelereng, obat balap kelereng ya. Masukin iya betul, masukin itu terus kelereng, apalagi ya? Itu kayaknya sih nggak ada Hmm. lagi deh. Mhm mhm mhm. Enggak, kalau manjat pinang kebetulan nggak ada untuk perempuan. Nah, kalau pukul-pukulan bantal, bantal, ya bantal guling ya, Iya, bantal guling. di atas sungai itu ada. Kebetulan saat itu pengen ikut, Hmm. tapi karena sadar diri nggak bisa berenang, ya udah Ya, bakal susah deh, gitu. Miss, kalau misalkan Miss ikut gitu ya. Ya gaya sedikit gaya batu dan gaya inilah kupu-kupu lah ya, habis Ya, berenang terbang langsung. itu sudah. Oh iya, Miss, kira-kira pengalaman apa, Miss, yang nggak pernah Miss lupakan waktu 17 Agustus? Oh, yang tidak pernah terlupakan ya standar lah, pasti sama kayak yang listener lainnya. Hmm. Pastinya ramenya, ya niat-niat curang tuh pasti sudah ada, itu rame. Oh iya, Miss. Terus juga Hmm? heeh, Lanjut, Miss, lanjut, lanjut. ya, terus juga ini, apa namanya, kita jajan bareng, Hmm. terus nanti malamnya biasanya ada acara puncaknya, biasanya dangdutan kampung lah gitu kan. Wow. Dan itu yang bikin rame, nanti ada jagung rebus, kacang rebus, ya begitulah kira-kira. Mhm. Oh iya, Miss, tadi ada dengar ada suara, apa namanya, bicara curang. Kira-kira pernah nggak, Miss, Mhm. waktu curang dulu tuh waktu lomba 17 Agustus? Ya itu tadi, yang orang belum selesai belum belum masukkan benang ke dalam jarum udah masukin duluan. Udah gitu tahulah strateginya lomba balap karung tuh tahulah kita kan. Hmm, sudah diancang-ancang ya, Itu Miss. sih. Mhm mhm. Hmm, Ya rame lah pokoknya. Ya 17-an tuh kan sebenarnya maknanya itu kenapa diadakan perlombaan, hmm. itu sama dengan kita sebenarnya yang memaknai bahwa sebegitunya pahlawan tuh rela mengorbankan bukan masalah harta tapi masalah darah gitu lah ya, Iya sih. buat membela mempertahankan negara. Hmm. Jadi dari perlombaan itu bisa terlihat sih kayak gimana usaha kita, triggernya kita buat menang gitu kan. Hmm. Tapi yang kalau untuk curang tadi jangan diikuti ya. Don't try this at home, at everywhere deh Iya. gitu. Mhm. Kira-kira, Miss, misalkan di tahun ini atau besok atau mungkin tahun depan, Miss, kira-kira kalau ada kesempatan ngebuat lomba atau apa gitu, Miss, kira-kira ada nggak, Miss? Oh, itu untuk apa tuh? Kegiatan apakah? 17 Agustus, Miss, misalkan. 17 Agustus sebenarnya
Kan cuman 2 tempat aja sih sebenarnya ya, ada Hmm, di sekolah satu, di kantor satu, satu lagi kan di rumah. ya. Nah, biasanya before Covid ini, Hmm, macam-macam acaranya. Biasanya ada remaja masjid bikin acara, nanti ada lucky draw atau undian, hmm, sepeda hias. Terus kalau di sekolah ya kita menyesuaikan lomba-lomba pertandingannya tuh, ada yang individu, ada yang kelompok. hmm. Nah, terus biasanya kan ada juga sih kayak guru-guru ya, kalau guru-guru mungkin bisa berkelompok, bisa individu juga, ya disesuaikan dengan jenis lombanya. Kalau emak-emak nih yang biasanya paling rame nih, Iya, biasanya emak-emak paling lomba, mama biasanya. ya heboh kalau biasanya masak, lomba masak ya, Iya, pasti lomba ya. masak tuh, lomba apa kemarin tuh make up ya, make upin Wow. apa ya suaminya dalam keadaan tertutup, nanti lipstiknya taruh di jidat ya, alisnya taruh di jenggot, jadi cocok aja itu dibalik-balik wajahnya kan. Hmm, Mhm, ya, apa, ya seperti itulah. Ya itu mungkin bukan di MIS aja ya, hmm, kebanyakan di tempat-tempat lain mereka, mengadakan lomba ya buat ngumpul, hmm. terus buat seru-seruan, ya meskipun memang pada akhirnya juga ada yang kalah, ada yang menang itu urusan belakangan, yang biasanya di rumah aja nih tetangga, tiba-tiba Iya. keluar, nah sekali keluar ngerasain begitu ramenya ternyata tetangga lain ya, Wah, begitulah kira-kira. tapi sekarang malah di rumah aja nih, Miss. Gimana, Miss? Kalau misalkan ada lomba-lomba nih, Miss. Apalagi masa-masa Nah, pandemi nih. betul, iya. Jadi kalau karena sabar dulu Pak, gantian, nanti kita di podcast kan gantian. Nah, jadi kalau sekarang, lomba ya karena kita harus social distancing, harus pakai masker, Hmm, belum lagi nanti cuci tangan, hand sanitizer, face shield dan segala macam, ya daripada kita apa ya, ngambil resiko, ya kan kita nggak tahu kan kebanyakan sekarang OTG tuh, orang tanpa gejala. hmm. Jadi daripada kita saling curiga-mencuriga yang berlebihan, ya kita ngambil jalan tengah. Kita tetap, ngadain acara virtual. Ya kalau di virtual kan mungkin tidak seseru kalau kita ketemu di lapangan Iya gitu. sih. Tapi pilihlah perlombaan yang menyesuaikan kalau di virtual yang sekiranya bisa apa ya, bisa, apa, viral gitu kan. Apalagi sekarang itu kayak apa tuh TikTok ya. Nah, Iya, TikTok TikTok. cuman kan kadang-kadang TikTok tuh jangan jangan yang aneh-aneh gitu, Hmm, tapi harus dikait-kaitkan dengan hari kemerdekaan. Entah itu di TikToknya ada baca puisi, entah nyanyi, entah apa ya, mungkin menunjukkan gelagat pahlawan megang bambu runcing. Nah, dan itu kan siapa tahu kalau dikumpulin jadi satu album kan bisa jadi apa ya, cerita apa ya, cerita apa pendek ya, itu ya. sejarah, iya sejarah yang visual gitu, visual dan audio apa, audio visual gitu. Hmm, bagus Itu sih. sih. Kalau gitu bagus sih, Miss. Mhm. Harusnya kayak gitu ya. Ya, Cuma, ya tapi kan sekarang kan orang mikirnya gini Dim, apa, oke lah kita pakai virtual. Nah ini kalau kuota kita habis gimana? Ini gimana gitu kan? ya sih, Orang mikir, kendalanya itu. iya juga sih ya, bikin ini mungkin kan dia bukan hanya untuk buka TikTok aja, mungkin dia lain terus kuotanya juga alasannya dia ABC lah. Hmm. Nah, ini bapaknya jualan lah, kan orang baik. Astagfirullah Pak, sudah. Nah jadi kayak gitulah. Pokoknya semuanya bisa disiasati. Sekarang zaman COVID nih bukan zamannya kita tuh diam-diam aja, tapi lebih menunjukkan Kreativitas. kreativitas. Karena yang namanya kreativitas itu tanpa batas. Iya, Pakai iya, tagline iya. siapa tuh? Hai. Hai. Boleh, boleh. Oh iya, Miss. Oke. Kira-kira Ya, ada ya. ada nggak pesan moral kira-kira yang mau disampaikan untuk generasi selanjutnya atau generasi muda nih, Miss? Ya khususnya kayak kayak anak-anak muda TikTok kayak gitu, Miss, kayak menyalahkan gunakan teknologi gitu. Gimana, Miss? Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Oke. Pesan saya sebagai
pendidik juga, saya Hmm. sebagai konsumen, saya sebagai orang tua di sini. Sebenarnya kita nggak muluk-muluk yang kita minta dari seseorang, apalagi kalau untuk remaja ya yang beranjak sekarang, usianya sudah mulai bertambah. Yang kita minta itu adalah, dengan keterbatasan kondisi seperti ini, bukan bukan menjadi penghalang, artinya, "Alah males lah Covid, nggak apa juga," gitu. Tapi kita lebih kepada, "Oke, ini Covid, Hmm. saya harus apa? Kira-kira yang saya buat ini menarik apa enggak? Kira-kira yang saya buat ini ada faedahnya apa enggak?" Terus, bukannya tidak boleh bermain game itu bukannya tidak boleh, boleh. Tapi yang paling penting adalah akan lebih baik ketika kita main game, kita tahu kira-kira ini ada nggak untungnya sama kita. Kalau kita main nge-game aja seharian, kuota habis, belum lagi baterai, tangan kaku segala macam hingga makan pun lupa. Mudah-mudahan sih rumahnya nggak lupa ya. Nah, nah itu yang kita pengen adalah generasi muda nih stop to spend your time useless. Jangan menghabiskan sesuatu hal yang dengan hal yang sangat sia-sia atau percuma. Tapi malah lebih apa namanya ya, up supaya oke, okay, saya bisa menghasilkan apa nih? Saya memiliki keterbatasan, tapi saya dengan keterbatasan saya ini saya bisa berbuat apa? Ibaratnya paling gampangnya ya nggak usah jadi beban lah, tapi jadilah kebaikan buat orang banyak. Meskipun kebaikan itu kecil, sederhana, dan tanpa pamrih. Itu aja. Siap. Oh, simple aja. Siap, siap. Hmm, Wow, gitu. berarti begitu makna besar banget untuk kemerdekaan kayak ini, Mas. Iya dong, sesuai dengan kondisi saat ini. Iya, terasa banget. Mm. Jadi kemerdekaan tuh bukan nge-game seharian ya, salah tuh ya. Tapi ada, Mas, orang Kemerdekaan itu, seharian di depan kamera atau seharian di depan TV 24 jam tuh ada, Mas. Tanpa ngapa-ngapain. wis, tahan bener. Itu sudah, Mas. Itu entah tuh apa yang dipikirannya enggak tahu juga tuh ya, Mas. Kok bisa tahan? Nah, itu sudah. Logikanya aja orang setengah jam di depan laptop, nggak usah jauh-jauh ya. Hmm, Kayak Miss sendiri nih loh, hmm, sehari itu misalnya ikut webinar berapa ya? eh, Pagi ke siang, siang ke sore. Nah, belum lagi nanti malam, belum lagi kayak kamu nih ada undangan podcast di beberapa acara gitu kan. iya, iya, Uh, Mereka gini-gini. Sebenarnya kalau untuk apa namanya, untuk teknologi ini bagus ya, tapi dampaknya itu nggak main-main. Kadang-kadang dia bisa nyerap kesehatan mata, iya sih, tenaga, bahkan kita tuh kayak kayak apa, dehidrasi berat gitu loh, iya, apa, jadi dan ini fakta loh, coba deh, konon lagi yang ngegame ya, hmm, yang ngegame, aduh, iya tidur tuh, jadi nggak pakai bantal, tapi pakai gawai. wow, Udah gitu makan, piringnya piring gawai lagi. Ah, keren banget ya, anak sultan itu. itu sudah. Iya, hebat. Itu pasti orang tuanya bokis banget tuh, Beh, banyak duitnya tuh. Sultan, Bapak Mas, tuh. ngabur-ngaburkan uang itu, Mas. Ya, mohon maaf yang namanya sultan kami sebut ya, mohon maaf. Iya, Saya bokapnya mawar gitu ya. tersinggung hati itu Sultan kayaknya, Mas. Nah, mudah-mudahan yang mendengar listener nih nggak ada yang namanya sultan ya. Mungkin Iya, sultan ada nanti. Sultanis. Apalagi ya Hebat. kira-kira yang ingin dipertanyakan ya? Hmm, Wow, banyak sih, kalau Mas. nggak ada, gantian Miss yang nanya sama kamu nih. Siap. Oke, gantian. Oke, listeners, sekarang saya gantian untuk menanyakan kepada announcer kita, Bung Daimes, ya, Bung Daimes, Bung Dimas. Ini berapa lama sih Anda menjadi podcaster atau announcer ini? Baru nih, Mas. Baru kepikiran ketika gabut. Oh, wah ini oke, listener, kalian semua nih tolong ya, tolong lihat si Bang atau Bro atau Bung Dimas ini. Karena gabut, mungkin nggak ada pilihan lain. Kenapa? Mau keluar social distancing, ya nggak? Iya, Belum benar lagi sekali. nanti sekarang zamannya kita harus serba perhitungan. Nah, otomatis kegabutan itu jadikan sesuatu yang positif. Nah, dapatnya podcaster ini, ya podcast nih. Siapa tahu kan bisa menginspirasi hal-hal yang mudah aja dulu deh, yang mudah aja yang paling ringan deh. Hmm, Itu. Nah, ini jadi buat kalian ya listener, nah ini tiru deh Bung
Dimas ini. Karena apa ya, ide kreatifnya itu bisa mempodcast. Mungkin nanti habis saya mungkin DPR ya, Iya, anggota DPR. DPR RI ya di podcast ya. Atau manajer Telkom kali ya, PT Telkom Wow, bisa di podcast juga ya. Wah, bisa nggak ya? apakah Anda berani? Apakah Wah, Anda berani? easy aja tapi. Kan kan kalau yang melakukan kan Bung Daimes, kalau saya kan cuman konten kreator, Iya. eksekutornya kan sampean. Jadi ya sebagai orang yang baik hati, rajin menabung, jarang mandi, ya saya memberikan Wow. ide saja. Miss, ngomong-ngomong kalau masalah mandi, Miss, kayaknya jangan disebutkan deh, Miss. Kenapa? Ada yang tersungging ya. Bukan itu, Miss. Karena pada saat ini di sini tuh air tuh mati, Miss, dari kemarin. Serius, Dim? Serius. Oh, ini ada satu informasi katanya pipa daerah sana lagi diperbaiki ya, betul ada jalan pramuka gitu ya. Jalan Pramuka. Sepertinya Nah, jauh, ini di jauh. Balikpapan ya, Oh lah, jauh ini. jauh lah, jauh banget Hmm. itu, Miss. Ya udah Balikpapan nanti jauh. Kak, nanti Miss teleponin aja nanti nih orang-orang PDAM, Pak, tolong kirimkan air segentong buat Bung Daimus. Siap. Oke, Aduh, lanjut pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya. siap. Ya, sabar dulu. Oke, nah terus kalau arti atau makna kemerdekaan buat Bung Daimes nih apa sih? Hmm, contohnya gimana tuh, Miss? Maknanya. Ya, misalnya kan saya kan umurnya sekian, saya Hmm. sudah tamat sekolah, sekarang saya bekerja. Nah, makna kemerdekaan buat saya itu apa sih? Apakah merdeka benar-benar merdeka sesungguhnya, artinya nggak mematuhi peraturan, Hmm. ataukah merdeka dalam artian suka-suka saya, hidup-hidup saya. Pokoknya apa yang saya lakukan menurut saya benar. Nah, nggak peduli itu salah. Nah, itu maksudnya makna. Nah, menurut Hmm. Bung Daimus itu seperti apa? Kalau makna kemerdekaan sebenarnya sih, kalau untuk sekarang saat Indonesia saat ini kayaknya belum sepenuhnya merdeka sih, Miss. Wih, mengapa berkata demikian, Bung? Ada apa gerangan? Karena kayak apa ya, Miss? Ekonomi Indonesia tuh kayaknya nggak merata dari Sabang sampai Merauke. Karena sebagian orang tuh nggak merata gitu, Miss. Oh, yaudah, bentar ya. Halo, Pak Menteri Iya. Perekonomian, tolong diratakan semua itu Pak ya, tolong ya. Saya telepon langsung ini dengan Bung Daimes ini. Oke, ya sip, dah. Sepertinya langsung merata semua nih kayaknya Miss telepon ini. Langsung ditelepon langsung merata gitu ya. Wow, Dia kira luar. aspal kali ya. Iya, Kalau betul untuk betul betul. kebebasan berbicara atau kebebasan kritik kayaknya sudah. Hmm, Tapi kalau ya sih, masalah lainnya kayaknya belum merata sih, Miss. berekspresi. Iya, ya apa ya kebebasan untuk berekspresi, Ya, kebebasan untuk apa-apa, lah pokoknya itu kan. kayaknya sudah sih, Miss. Kayaknya kita sudah bebas untuk berekspresi. Contohnya kayak ini, Miss, kayak podcast, kayak Iya, ngebuat betul video-video kan. lainnya gitu. Karena betul-betul karena dukungan teknologi ya kan. Iya, Cuman kita tahu dong batasan kita ketika kita berbicara di depan umum, di depan orang banyak, apa iya, yang perlu kita sampaikan dengan baik, sampaikan. Kalau tidak direm. Karena iya, penilaian orang dengan apa yang kita lakukan itu belum tentu 100% baik ya kan. Malah iya. sebaliknya nih apaan ini? Kok Belum, begini begitu? Wah, saya lebih baik, saya lebih ini gitu. iya. Mhm. Apalagi respon orang Oke. tuh belum tentu 100% Mhm. menerima kita itu kayaknya. Nah, itu dia, itu poinnya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya nih, Bung. Wah, enak juga maksudnya, Bung. Oke, kalau misalnya nih ya, saat ini nih, Hmm. ini kayaknya yang pertanyaan yang sedikit inilah naik lah. Wow. Uh, Misalnya sekarang saat ini Bung Dimas sedang berbicara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi. Joko Widodo. Nah, kira-kira Bung Dimas ini mau menyampaikan apa? Kira-kira Hmm. mau nggak usah disampaikan dulu deh. Mungkin mau menanyakan apa nih? Kalau ada kesempatan mau nanyain apa langsung kepada Presiden RI kita? Mau nanya apa ya?
Banyak kayak pertanyaannya misal ditanyakan. Yang mendekati aja deh yang sekarang ada di depan mata deh. Apa kira-kira? Hmm, Mau apa? apa ya kira-kira ya? Hmm. Tentang mungkin eh masalah keadilan, masalah kayak ekonomi guys. Banyak Hmm. rakyat-rakyat penderita gara-gara ekonomi aja, Hmm. Miss. Ya contohnya kayak apa tuh saat ini, Miss, yang banyak digunain warga-warga yang kurang mampu itu? Apa Apa ya? ya? Kartu kartu Ya, ah, kartu BPJS ya. kesehatan. Ya, itu banyak warga yang kurang mampu tuh kesusahan gara-gara itu aja sih, Miss. Karena Oh. ya merasa Hah? kayak mencekik banget masalah ekonominya kayak gitu sih. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Berarti ini yang kamu sampaikan ini kamu tanyakan ini memang sesuai dengan apa ya pengamatan kamu di lingkungan ya setelah Ya, melakukan observasi gitu ya. iya, Miss. Hmm. Lalu kalau misalnya tadi kan pertanyaan nih, nah Hmm, kalau misalnya ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu sebagai unek-unek, kira-kira Bung Dimas mau menyampaikan apa? kira-kira bisa nggak buat warga Indonesia tuh mampu semua. Jadi BPJS Heeh. jangan sampai mencekik. Kasihan warga-warga yang kurang mampu itu. Itu aja sih, Miss. Oh, oke, oke, sip, sip. Ya, baik, akan saya diskusikan kepada jajaran saya. Wow, ganteng. Siap. Tapi memang ya, kalau kita tanggapi masalah itu memang ya itu ada kalau dibilang plus minusnya pasti. Ya pasti. Cuma memang harus harus melihat dulu ke bawah seperti apa karena sebagian besar kondisi dari masyarakat Indonesia kita ini ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ditambah lagi dengan kondisi sekarang ya, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan, dengan usaha dan lain-lain. Itu memang sangat-sangat mencekik banyak orang yang kurang dikatakan kurang mampu. Ya itu sudah, Dan Miss. itu memang sebenarnya kalau kita lihat sih sudah menjadi apa ya catatan beliau sebenarnya dan itu sudah diproses. Tapi kita memang tidak semudah kita bilang sekarang dan harus muncul sepersekian menit atau sepersekian jam gitu. Karena itu apa namanya? Kalau ditinjau lagi kenapa diadakan BPJS, bagaimana alurnya, alur penerimaannya, mengapa dinaikkan, mengapa harus ini didapatkan, ini yang tidak didapatkan. Itu pasti telah melalui proses apa ya, proses pertimbangan. Tapi ya kita harapkan sih sebenarnya ya semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik lah. Ya, Kalau nggak ada, nanti Indonesia kekurangan rakyat, ujung-ujungnya apa coba? Banyak orang dari luar negeri yang pada ke berkuasa. Indonesia semua. Iya. Lama-lama Indonesia dikuasai sama pihak asing, ya kan? Nah, benar. Nah, Bakal dijajah lagi kayaknya, Miss. Wah, nanti yang ada kita nggak juga bukan lagi rempah-rempah kita yang dijajah. Nanti Tapi yang ada pariwisata kita, iya, sektor budaya kita, yang ada belum lagi kita masih punya hasil bumi yang banyak. diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui dan itu kan tidak ternilai ya mau berapa kali dan itu sebenarnya ke powernya dari Indonesia. Iya. Makanya kenapa dengan 17-an ini kita memaknai di detik-detik jam berapa tadi ya? Jam 11 Wita tadi ya. Iya, jasa juta. Mengapa kita harus benar-benar meresapi, benar-benar mengingat apa ya dentuman senjata, belum lagi teriakan, petikan para pahlawan yang mau mengusir penjajah dan coba kita flashback lah, gimana rasanya berjuang melawan penjajah dengan cara yaitu apa namanya bambu runcing Hmm, atau dengan cara sikap ataupun pemikiran kita, optimisme sama negara sendiri. Siapa lagi yang mau memperjuangkan, siapa lagi mempertahankan kalau nggak orang Indonesia sendiri. Kalau sih. orang luar ya nggak mungkin itu, tidak mungkin. Begitulah kira-kira, Ya. Bung. Ya, aduh, saya lebih panjang lebar kayaknya. Jadi Kayaknya kebalik acara kayaknya nih, Miss. back back to our podcast lah. Ini kita yang asik-asik dulu deh. Apa nih Iya, pertanyaan apa nih? apa nih ya? Kira-kira. Kira-kira hmm,
kegiatan apa yang bisa dilakukan waktu saat pandemi ini, Miss? Kira-kira yang biasa Miss lakukan waktu pandemi, kegiatan. Oh, ini menyangkut pekerjaan atau yang keseharian? Kayak keseharian sih, Miss. Oke, kalau keseharian, Miss lebih banyak apa ya, spend time-nya itu di ikut webinar. Ada. Webinar, terus selain webinar ada juga sih kayak apa ya, mencoba-coba resep-resep makanan, masakan yang sekiranya ada potensi untuk diperjualbelikan, kita coba. Kalau nggak ada ya untuk konsumsi pribadi saja. Jual beli online nggak berarti, Miss? Atau gimana nih, Miss? Eh, apa tuh? Kalau tadi misalnya kita masak ya, Hmm. misalnya simpelnya aja nasi goreng deh gitu. Menurut ya kita bayangkan sendiri, kira-kira kalau kita bikin nasi goreng itu kalau dijual ada nggak potensi lakunya gitu. Itu aja sih. Iya sih. Jadi kayak kita apa ya? Apa sih namanya tuh? Kayak merintis ya. Hmm. Merintis tuh kan dari mulai dari yang hal-hal yang coba-coba. Nah, Ya. itu ada orang yang memberikan tanggapan baik, kenapa nggak jual apa segala macam. Baru kita gasken gitu. Hmm. Yang buat hal-hal yang baru berarti itu ya. Iya, kalau kamu podcast berarti Miss coba kuliner. Ya kan? Wow. Bisa nih kayaknya, Miss, tadi kita dilihat waktu kan sambil podcast sambil masak Oh, gimana tuh, Miss? oh, tentu saja. Kenapa tidak? Wow. Hari ini kita buat semuanya itu possible. Hari ini kita buat semuanya mungkin. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wow. Apa Kita sih yang nggak buat listener? Ya, kita membuat hal yang berbeda ya, Miss. Jangan podcast ngobrol-ngobrol hal-hal yang biasa-biasa aja. Jadi kita membuat yang hal yang baru kayak contohnya kita podcast sambil masak. Wow, kayaknya tuh lebih asik iya. ya. Makanya kan pandemi jangan keki. Ya. Ya, tetel. Tetel. TikTok. Oke. Ada-ada aja nih Bung Dimas. Hmm. Oke. What's next? Ya, Apa? 17-an sudah. ya, Apalagi ya. nih kira-kira? Apa ya kira-kira? Bingung ya. Kayak, oh, kira-kira nih Miss dikasih waktu untuk ngawur kidul ini berapa berapa jam nih atau berapa hari? Apa tuh, Miss? Ngawur kidul alias ngobrol-ngobrol di podcast ini dikasih berapa Hmm, lama nih? bebas sih, Miss, nggak ada waktunya sih. Pas kelu Astagfirullah. Sampai subuh. Enggak, Miss, ini Oke, kita jabatin. siap. Paling Mata. kerikit-kerikit kebenaran. Oke, kita lanjut nih, kita lanjut lagi dulu. Wah, keren. Dulu, bentar. Dulu waktu masa-masa upacara, kamu sebagai petugas apa? Upacara sekolah ya, Miss? Yo, eh, Dulu tuh jadi waktu petugas apa? apa ya, petugas pemimpin sih dulu tuh, Miss. Oh, pemimpin upacara. Ya, dulu pemimpin upacara. Oh, itu kan gugup banget ya pas 17-an dulu ya. Pasti, Pak. 17-an kamu juga kan? 17-an Hmm. jadi pasukan pengibar sih, Miss. Nggak sempat dari Oh, ikut pasukan juga. anunya. Iya. Nah, itu apa sih yang kamu rasakan saat itu bahwa kamu tuh terpilih sebagai pasukan pengibar bendera sekolah? Wah, Apa rasanya? pasti senang sekali sih, Miss. Pasti senang. Karena siapa sih murid yang berani mengibarkan bendera Sangsaka merah putih di atas tiang? Pasti itu kayak rasanya tuh gimana ya? Susah dibuat kata-kata gitu, Miss. Iya sih, pasti bangga lah. Karena Ya, apa? Dari sekian banyak kan orang juga mikir-mikir, ini bisa nggak? Jangan-jangan kamu nggak bisa ngibarkan bendera di atas tiang kan? ya itu Nah, sudah, Miss. ngomong-ngomong di atas tiang, seriusan? Kamu yang naik apa bendera yang naik? Bukan di atas tiang, kita bukan di atas tiang, Miss. Maksudnya benderanya naik ke atas tiang dengan apa tali itu, Miss. Oh, enggak. Kok kamu mulai ini stand up komedi sih jadi jadi mikirnya yang naik bendera apa kamunya? Kok kayaknya kamu apa banget nih, iri banget sama bendera yang naik nih. Oke, oke. Iya. Terus
Kalau menurut kamu nih, hal yang menantang Mm-mm. selama apa namanya nih, hal yang menantang selama menjadi pasukan pengibar bendera nih apa sih? Hal yang paling menantang. Hmm. Jangan bilang naik tiang ya. Salah lagi. Hal yang paling menantang itu ketika capek sih, Miss. Itu hal yang paling Capek ya? menantang, kan? Itu Capek. menantang ya? Iya, paling menantang. Karena kalau sudah merasa capek itu letih itu rasanya malas untuk menggerakkan badan. Itu paling menantang. Oh, itu tantangan ya. Ya, itu tantangan banget. Apalagi pada saat situasi hujan. Wow, itu paling menantang banget itu, Miss. Oh, iya sih. Tapi kan nggak ada rasa males lah. Yang penting Iya, kan bendera bisa naik ya kan. yang penting Ya, di hati itu ada bayar. jiwa-jiwa patriotisme yang paling membakar ya. Iya. Apalagi latihan udah cukup lama. Iya, Panas, hujan, kalau haus, hujan lapar, capek. itu sudah biasa. Ujung-ujungnya terbayarkan pas 17-an. Dilihat banyak orang, dilihat guru, foto sana foto sini. Dan kan nggak mungkin lagi kan terulang pengalaman yang sama pada saat kamu kerja. Kan udah Iya, beda momen. itu beda banget dan suasananya, Miss. Suasana di kantor dan suasana di sekolah itu beda banget. Makanya, bang sih. Oke, terus ini ngomong-ngomong nih, Hmm, biasanya kan 17-an tuh kan momen yang paling bisa kita lihat dan bisa kita terapkan itu adalah pengibaran atau pemasangan bendera kecil hmm. di spion sepeda motor. Nah, kamu Wow. udah belum? Wah, belum kayak itu, Miss. Kamu saya pindahkan aja kamu ke luar negeri ya. Wah, tidak. Kamu harus saya pindahkan, kenapa? Masa bendera di sepeda motor nggak dikasih? Jadi kan kelihatan tuh benderanya buatan RI gitu ya kan. Itu bisa dijelaskan di Miss. Pasti kamu ingin membuat pembelaan ya. Iya. Ya udah, abis ini nanti pasang bendera, selfie, terus tunjukkan ke listener bahwa I'm proud to be Indonesian. Saya Ah, bangga menjadi orang Indonesia. kayaknya abis ini kayaknya harus beli bendera nih kayaknya, Miss. Ya, harus. Bendera yang ukuran mini aja, nggak usah gede-gede. Kalau gede-gede sepeda motor nanti nggak bisa jalan. Tutupan semua. Paling dirajia sama polisi ya, Miss, di jalan. Ya, Belum juga. iya. Kamu mau ngapain kamu besar-besar bendera taruh di sepeda motor? Nanti Belum. nggak jalan-jalan. Mm-mm. Hmm. Nah, abis gitu, Dim, Hmm. nih kita harus kuis-kuisan nih. Apa arti dari warna merah bagimu? Warna merah. Eh, ibaratkan warna merah itu seperti api, membara, membakar. Wih, Wow. Karena ngeri ya kalau ya api ya. api. Jadi merah itu identik dengan marah, bukan marah istilah marah egois, bukan. Marah itu menyatukan egois kita untuk membangkit negara ini. Oke. Kalau misalnya ke bendera merah putih, merah itu artinya apa? Hmm, apa ya? Lupa istilah itu Tok, sepertinya. tik, tok, tik, Boleh nggak tok. dikira-kira cari jawaban gitu? Ternyata terbukti Anda bukan orang Indonesia. Maafkan saya, maafkan saya. Oke, pilih ya. Merah itu artinya penakut apa berani? Berani pasti ya, Miss. Iya dong. Sekarang, putih itu artinya apa? Suci. Wis, dikasih kisi-kisi ya iyalah. Orang. Oke, terus apa semboyan buat Indonesia sesuai dengan lambangnya? Beda Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi satu juga. Oke. Pancasila sila ketiga apa bunyinya? Kesatuan Pak, kesatuan sih. Persatuan Indonesia. Baik, Persatuan Indonesia, gaya Miss. eksodus Anda ke negara lain ya. Aduh, ini bocah. Pengen dikasih IPA juga deh. Ya. Hmm. Oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhir dari Miss nih ya. Oke. Siap.
Siapa nama presiden kita? Yang sekarang atau yang kapan Dengan nih, Miss? lengkap, dengan lengkap, dengan lengkap. Bentar, bentar. Ini yang sekarang atau yang mana dulu, Miss? Oh, nah ini saya senang pertanyaan ini. Yang Soalnya pertama, Insinyur Soekarno. ya, oke, berarti kamu nggak jadi eksodus, ya, kamu balik lagi ke sejarah nih. Bagus, bagus, Kalau bagus. misalkan udah tahu, Oke, kayaknya rugi banget deh, Miss. ya nggak bisa jawab aneh aja, gitu kan? Iya. Udah pada lulus sekolah, masa nggak ingat? Nanti jangan-jangan siapa gini jawabannya Mobile Legend, nah kan? Nah, Nggak ada kayak gitu. wow, itu kayaknya beda lagi kayaknya itu, Miss. Itu pertanyaan kelas tinggi ya kan? Ya, itu lagi. Oke, begitulah. Kamu ada pertanyaan buat Miss? Apa ya? Karena Miss sudah kehabisan pertanyaan. Sama juga, Miss, sama juga. Hmm. Ah, macam mana ini? Kalau kamu dikasih kesempatan untuk berkunjung ke satu tempat yang ada di belahan Indonesia, Hmm. maka tempat apakah yang ingin kamu tuju? Pertama kali yang belum tujuh tuh mana ya? Semua tempat sih, Miss. Kalau di Indonesia ini, Satu aja lah. karena Indonesia ini kaya akan budaya dan kaya akan alam. Mm, Karena dari Sabang sampai Merauke itu pasti bagus semua, Miss. ya dong. Pastinya. Karena kalau dipilih satu tempat kayak susah sih. Karena bagus semua soalnya. Hmm, 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 hmm. Iya sih. Kira-kira kalau Miss sendiri di mana, Miss? Kalau tempat yang ingin Miss kunjungi lah, Hmm, pengen banget sih sebenarnya kalau untuk Indonesia, Sulawesi. Sulawesi. Wow. Kenapa Sulawesi, Miss? Kenapa ndak Sumatera, Jawa, Papua gitu, Miss? Kalimantan contohnya. Nah, sebenarnya kalau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan sudah. Jadi Wow. Sulawesi dia lagi. Sulawesi, Papua, Miss? Sudah juga. Ah, Papua kapan lah? Ntar deh, pokoknya ntar aja. Jangan sekarang. Oh iya, Miss, kalau misalkan jadi nih, Miss, ke Sulawesi nih. Kira-kira Sulawesi mana, Miss, yang pengen Miss tuju? Oh, yang ada Coto Makassarnya itulah. Oh, Makassar berarti ya? Udah dikasih clue duluan ya. Mantap. Iya, sudah ketahuan banget Makassar soalnya. Nggak mungkin kan ada Coto Manado. Sama bubur Manado sih sebenarnya pengen. Ya, Jadi intinya ya Makassar sama Manado. Pengen juga ke ujung pandang. hmm, Ya pengen terasai lah ibaratnya semua apa namanya semua tempat yang ada di Indonesia sebelum kita keluar negeri kan. hmm, Nah, nggak bisa juga sih dikatakan orang Indonesia yang murni kalau belum tahu daerah-daerah sendiri. iya, Gitu. benar sekali. Ya mudah-mudahan kamu bisa lah. Di sini kan kamu udah kamu kan masih regional Kalimantan. Ya siapa tahu habis di podcast nih kamu menang apa gitu. Atau ada yang mau ngajak kerjasama. Oh, Kalau nanti bisa bikin radio podcast di Jawa atau di Sumatera ya ambil aja. nah, itu Selama itu memang memungkinkan dan sangat menguntungkan, kenapa tidak? Kan iya gitu. sih. Itu peluang sangat besar banget sih, Miss. Siapa sih yang nggak mau ya kan, Miss? Semua orang pasti mau. Hmm, Mm-mm. Banget. kira-kira nih, Dan Miss. sekarang Ah, ya, kenapa kenapa? Miss dulu kayaknya. Enggak, cuman pelincut aja sedikit. Oh, tidak. Tidak jadi, tidak jadi. Kenapa kenapa? Misalkan nih, Miss, Indonesia nih Hmm. dikuasai sama negara asing. Apa yang kita harus lakukan, Mm-mm. Miss? Apa yang Miss harus lakukan? Misalkan. Kayak, Bela dong, pertahankan dong. Enak aja tempat gua diambil orang asing. Nggak boleh tuh. oh ya, Miss. Kita tuh kaya, saudara-saudari. Kita tuh Hmm, kaya. Kalau sudah kaya tuh masa sih mau kamu diambil? iya sih, Miss. Siapa sih yang mau Apa? kekayaan kita tuh diambil, Miss? Contohnya kayak kekayaan harta. Kekayaan harta kita diambil sama seorang tuh kayaknya, uh, nggak tega banget kayaknya. Heeh. Oh gitu. Bentar.
Iya makanya. Pokoknya jangan mau deh, jangan mau terperbudak, jangan mau diapakan sama penjajah. Pokoknya harus pertahankan wajah sampai ke puting. Wow, Kalau salah. itu kalau nggak salah logonya Kalimantan gitu, Miss. Wow. Iya dong. Apa, pantang menyerah sampai titik darah Penghabisan. penghabisan. Wow. Ya, Merdeka untuk Indonesia. merdeka atau mate. Pilih yang mana. Hmm, Hmm, misalkan Miss, pasti kalau Miss surprise. 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 Wow, Akhirnya akhirnya. apa aja dah. Surprise. Oke. Ya, Kalau sip. Ya, lanjutkan, Dim. kalau misalkan Miss, dapat Hmm. kesempatan nih ditelepon sama pejabat-pejabat tinggi nih misalkan Miss, Wah. bertemu dengan Bapak Joko Widodo, apa yang Oh, disampaikan? ganti ini pertanyaan Miss tadi nih. Dibalik lagi. Ketahuan deh. Ya, lanjutkan. Jangan deh, jangan ke Bapak Jokowi deh. Misalkan nih, ketemu sama Bapak, apa siapa ya? Yang dekat-dekat aja dah. Ya, Bapak RI dah. Ya, ya, ya. Heeh. Bapak, Bapak siapa ya? Hmm, Bapak DPR RI deh, ketuanya. Lanjutkan. Ketemu sama Bapak Ketua DPR RI, misalkan Miss, untuk menyampaikan keluhan kesah rakyat Indonesia. Pengen nanya. Oh, pertama sih pengen nanya, Pak, Bapak pas rapat itu betul-betulan rapat apa tidur kayak gitu loh. Pengen nanya. Kayaknya trending banget deh itu Miss, di YouTube kayak itu, sama di TV. Iya, makanya. Pengen nanya, betul nggak Bapak ini kerja atau tidur? Bener nggak itu artis-artis Hmm? yang terkenal, yang pamornya tinggi, Wow, itu kerja atau cuman pansos? Nah, itu aja. wow, itu patut Nanya begitu. dipertanyakan kayaknya. Makanya kan kita mau nanya kerja apa enggak. Kan kita kan boleh dong bertanya, tapi kan kita nggak bisa menilai betul kerja apa enggak. Oh kerjaannya bagus tuh, oh kerjaannya jelek. Sekarang pertanyaan dia kerja apa enggak? Kalau dia nggak kerja, berarti pekerjaan dia siapa yang ngerjakan? Kalau dia kerja, kalau kenapa jelek, berarti dia tidak belajar. So simple lah, seperti itu. Iya sih. Terus kalau udah kerja, kalau betul kerja, itu bikin yang UDUU, undang-undang ABC segala macam itu sudah pertimbangannya sudah sampai di mana? Menggunakan akal pikiran, menggunakan rasio apa enggak? Atau hanya gara-gara kepentingan masing-masing aja? Kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Nah, yang mana? Itu aja sih. Mhm. Oh ya Miss, So simple. ya. Oh ya Miss, kalau misalkan nih Miss, kalau misalkan Miss nih ingin menjabat sebagai ketua DPR RI misalkan, atau yang tinggi-tinggi deh, ketua DPD RI, ketua DPRD deh, misalkan dicalonkan. Mhm. Itu kan Miss Mhm. harus banyak dukungan tuh Miss, dukungan dari masyarakat. Mhm. Nah, misalkan Miss Mhm. sudah naik nih, sudah jadi ketua Mhm. DPRD, apa yang bisa Mhm. lakukan? Karena kebanyakan, Jujur lah. hmm, Mhm. Mhm. kan- karena Kebanyakan apa? Kebanyakan. karena kebanyakan orang-orang yang sudah di atas tuh lupa sama yang di bawah. Ya, sebenarnya wajar sih lupa karena gedung dia tinggi. Dia lihat ke bawah aja ngeri. Wow, itu Lah itu apaan coba? Ya jadi kalau dikatakan eh, bisa apa enggak apa segala macam pada dasarnya sih kepengennya itu ya apa namanya? Bekerja sesuai dengan apa yang kita omongin dari awal. Karena ya biasa ya, kita kan bukan sebenarnya dibilang janji enggak, tapi kita lebih memperkenalkan visi dan misi kita untuk membangun daerah itu apa. Jadi kalau kita mengatakan saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin melakukan A, B, C. Nah, itu aja fokus aja lakukan itu aja dulu. Nggak perlu kita campuri urusan orang lain, apa yang menjadi jalannya kita kerjakan, kita selesaikan. Setelah itu baru kita
apa namanya, kita tunjukkan kerjanya kita. Nggak usah lah, ya ibaratnya tuh kerja kita tuh yang harus diketahui atau apa. Cukuplah orang-orang tertentu yang tahu. Dan itu nanti akan dinilai oleh orang lain yang selama ini kita salah loh menilai dia. Ternyata dia tuh orangnya begini-begini ya. Maksudnya begini tuh bisa baik, bisa buruk. Jadi kerja itu sebenarnya ya kerja dari hati dan pastinya selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita dari awal. Jangan omdo doang. Omdo doang, omdo ya doang. Tapi jujur ya, from the bottom of my heart, I don't want. I don't like to be a politician lah. Oh, jadi Gak suka jadi sesuatu yang berkaitan dengan politik-politik. Susah ntar pertanggungjawabannya iya sih. apa ya? Yang di apa ini orang masyarakat banyak dan orang masyarakat banyak itu kalau mereka baik, mereka doanya baik. Kalau mereka terzolimi, doanya itu yang fatal. Iya, pasti juga sih, Miss. Ya baik sama kita, gitu loh. Apa sih? Oh ya, Miss, mengenai tadi kata-kata Miss yang masalah janji. Nah, banyak tuh, Miss, orang-orang yang tinggi-tinggi itu ngomongin janji banyak gitu, tapi janji nggak ditepati. Itu gimana, Miss? Pendapat sebagai kita yang rakyat-rakyat ini, Miss. Satu, itu urusan mereka. Yang kedua, ya yang menilai bukan satu ya, banyak ya. Yang ketiga, I believe in karma. Miss percaya doa-doa orang yang teraniaya. Ya, otomatis sekarang gini, kita speak up, kita ngomong, tapi kita nggak digubris, kita nggak didengerin. So what is it for gitu loh. Kita ngomong sih sebenarnya, cuma kadang-kadang kan ada orang yang mungkin ingin cari aman ya, mungkin ingin cari sesuatu hal yang aman buat dia, ya udah gitu. Dan kita nggak dapat kesempatan apa-apa dengan itu. Oke. Oh ya, Miss, terakhir, Miss, pertanyaan, Miss. Pesan-pesan yang ingin Miss sampaikan saat pandemi ini, saat corona ini. Kan banyak tuh orang-orang yang masih ngumpul-ngumpul di angkringan atau di mana-mana gitu, Miss. Untuk saat ini, Miss, Oh, gimana tuh? buat Anda listeners yang cerdas, saya sarankan jangan menganggap remeh dengan COVID-19 karena apa yang sudah kita lihat, kita dengar, kita temui langsung itu merupakan salah satu peringatan dari Tuhan. Ya. Artinya, kalau sudah diberikan kebijakan atau diberikan nasihat, karena segala sesuatu itu disampaikan berdasarkan pengamatan observasi dan didukung juga dengan ilmu-ilmu serta keyakinan kita bahwa yang namanya COVID-19 itu sebenarnya tidak seperti kita lihat langsung kayak ada luka, itu enggak. Itu dia diam-diam tapi pasti. Sehingga tolong tetap kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ini masker dipakai, ya terus hand sanitizer dengan sabun. Kalau apa sih tadi, facial juga, social distancing, tidak rame-rame, tidak ngumpul-ngumpul, meskipun aduh bosan nggak bisa ngafe, nggak bisa apa, ya udahlah sementara di rumah aja dulu, kita nggak ada yang tahu kenapa OTG itu lebih jahat ya kalau kita katakan OTG itu lebih lebih buruk daripada yang ketahuan sama sekali ya. OTG itu lebih buruk banget karena dia diam-diam keluarlah si virus tadi itu. Dan yang terpenting stay positive thinking, naikkan imun dengan makan makanan yang sehat dan bersih. Satu lagi, sayangi diri Anda dengan mengikuti serangkaian protokol kesehatan. Siapa lagi yang menyayangi diri kita sendiri kalau bukan kita? Siap, kasih. Terima kasih, Miss, sudah meluangkan waktu untuk podcast ya ala Oke, kadar ya. ala kadarnya tapi sudah menyangkut semuanya dan salah satu wadah inspirasi dari yang senior kepada yang junior ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua listener. Amin. Thank you, Miss. Oke, sip, stay safe, Stay stay safe. healthy, stay positive, pray, and the last is do the best lah pokoknya. Siap.
Jadi Miss. Oke, thank you ya, Bung Dimas. Bye bye. Bye.